Over the medium to long run, electricity prices normalizing. Prabowo mulai ditakuti Asia. Singapura diambang krisis energi. Kali ini kita bakal bahas isu panas yang sedang ramai di dunia geopolitik dan energi mengenai rencana pemerintah Indonesia di bawah Prabowo Subianto untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura. Kebijakan ini bukan cuma soal energi, tapi bisa mengubah arah hubungan strategis antara dua negara yang selama ini sangat dekat. Tapi, seberapa besar dampaknya kalau ekspor gas dihentikan? Apakah ini bisa jadi senjata ekonomi Indonesia atau justru bumerang? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, hubungan antara Indonesia dan Singapura bukanlah hubungan biasa. Kedekatan ini sudah terjalin sejak zaman kerajaan kuno. Pada abad ke-7, wilayah yang kini kita kenal sebagai Singapura merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Saat itu, dikenal dengan nama Temasek yang berarti kota laut. Namun saat Sriwijaya melemah, Temasek jadi rebutan antara kerajaan Majapahit dari Jawa dan kerajaan Siam dari Thailand. Kitab Negara Kertagama bahkan menyebut Temasek sebagai bagian dari wilayah bawahan Majapahit. Terakhir, wilayah ini dipimpin oleh Parameswara atau Sultan Iskandar Shah sebelum akhirnya mengungsi dan mendirikan Kesultanan Malaka. Masuk ke era modern, hubungan kedua negara tetap erat, terutama dalam sektor ekonomi. Singapura jadi salah satu mitra dagang dan investor terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024 saja, nilai investasinya tembus 20,1 miliar US dollar atau sekitar 33,5% dari total investasi asing Indonesia. Wisatawan Indonesia juga jadi kontributor utama kunjungan ke Singapura, bahkan mencapai 2,49 juta orang. Sebaliknya, lebih dari 1 juta warga Singapura mengunjungi Indonesia, khususnya Bali dan Batam. Hubungan ini diperkuat juga dengan kerjasama di bidang pertahanan, lingkungan, hingga pendidikan. Tapi di balik semua kerjasama ini, Indonesia justru mengalami defisit neraca perdagangan yang cukup besar. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Sejak tahun 2008, Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan dengan Singapura. Artinya, impor dari Singapura jauh lebih besar daripada ekspor ke sana. Tahun 2023 misalnya, ekspor Indonesia ke Singapura mencapai 12,61 miliar US dollar, sementara impornya mencapai 18,4 miliar US dollar. Artinya, defisit hampir 6 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal sebagian besar komoditas yang diperdagangkan itu sama. Di antaranya, bahan bakar minyak, gas, mesin, dan peralatan listrik. Tapi kenapa Indonesia bisa rugi? Singapura membeli dari Indonesia dalam bentuk bahan mentah, lalu menjual kembali setelah diolah, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Yang paling signifikan adalah sektor energi, khususnya gas alam. Singapura sangat bergantung pada Indonesia untuk pasokan gas, baik melalui pipa dari Natuna dan Gresik maupun LNG. Bahkan sekitar 60% listrik dari Singapura berasal dari pembangkit gas. Tapi, harga yang dibayar Singapura jauh lebih rendah dibandingkan harga jual dalam negeri Indonesia. Kondisi ini bikin pemerintahan Prabowo mulai mempertimbangkan kebijakan stop ekspor gas. Tujuannya sederhana, mengamankan pasokan dalam negeri dan mendorong hilirisasi industri nasional. Tapi ini tentu bukan tanpa risiko. Jika kita lihat ke belakang, Singapura sudah pernah mengalami krisis energi saat pasokan gas dari Indonesia terganggu pada tahun 2021. Akibatnya, harga listrik di Singapura naik tajam, bahkan sempat memicu blackout. Over the medium to long run, electricity prices normalizing is inevitable. No company that's commercially run
will sell electricity below cost perpetually. Jadi, kalau Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas, Singapura jelas akan berdampak besar. Tapi bukan cuma Singapura, Indonesia pun bisa kena imbas balik. Kalau ekspor gas benar-benar dihentikan, Indonesia bisa punya keuntungan strategis. Industri domestik akan mendapatkan pasokan lebih banyak, harga gas bisa dikendalikan, dan sektor hilirisasi seperti industri petrokimia dan energi terbarukan bisa tumbuh pesat. Prabowo bisa menjadikan ini sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Indonesia tak perlu lagi mengimpor gas saat dalam negeri sendiri punya cadangan besar. Dan kalaupun ekspor dilakukan, yang diekspor adalah hasil olahan, bukan bahan mentah. Namun, konsekuensinya adalah potensi kerenggangan hubungan dengan Singapura. Bukan tidak mungkin, Singapura akan mencari jalur bypass untuk perdagangan regional, atau bahkan mempercepat diversifikasi energi dengan membeli dari negara lain. Indonesia juga bisa kehilangan sebagian akses pasar. Makanya, pemerintah juga mulai mempersiapkan jalur ekspor baru tanpa harus lewat pelabuhan Singapura. Indonesia juga menjajaki kerjasama strategis di bidang energi bersih, misalnya pengembangan industri panel surya senilai 308 triliun rupiah. Dengan cara ini, Indonesia tidak sekedar menghentikan ekspor, tapi mengalihkan arah kerjasama ke sektor yang lebih strategis dan menguntungkan jangka panjang. Jadi, meskipun gas dihentikan, bukan berarti hubungan terputus. Justru ini bisa jadi titik balik untuk membentuk ulang hubungan dagang yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Di tengah hubungan yang sudah terjalin erat selama berabad-abad, kini Indonesia dihadapkan pada pilihan besar. Terus menjadi penyokong energi bagi negara lain, atau berdiri tegak dengan kemandirian energi demi masa depan bangsanya sendiri. Jika langkah berani mencabut ekspor gas ini benar-benar diambil, maka ini bukan hanya soal strategi dagang, tapi soal harga diri. Bahwa Indonesia tak lagi mau jadi sekedar pemberi dalam relasi yang tak selalu seimbang. Bahwa kekayaan alam negeri ini harus pertama-tama dinikmati oleh rakyatnya sendiri, bukan dinilai murah demi menjaga hubungan yang tak selalu adil. Mungkin hubungan Indonesia dan Singapura akan diuji. Tapi justru dari sinilah Indonesia bisa menunjukkan jati diri barunya sebagai bangsa yang berdaulat, berani mengambil keputusan demi kebaikan jangka panjang, dan tak takut mengubah peta geopolitik regional demi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.